Shalom Kids. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua, happy Sunday. Wah adik-adik, gak kerasa ya kalau ini sudah kembali hari Minggu. Dan saatnya apa adik-adik? Kita mau bersekolah minggu. Karena itu adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita serahkan semua sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan berdoa. Yuk adik-adik, sama-sama kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu bagi kehidupan kami semua. Yang dimana pada hari Minggu kami bisa bersekolah minggu kembali. Itu semua karena kebaikanmu Bapa. Dan Bapa, pada hari ini kami siap mau memujimu, kami siap mau melompat untukmu, dan terlebih lagi kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang hadir di pagi hari ini melalui via online live streaming YouTube. Dan berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa datang, belum bisa hadir di live streaming ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau bersukacita untuk Tuhan. Jangan lupa ya, harus semangat berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, check it out. Oke adik-adik, saatnya kita mau menggerakkan seluruh anggota badan kita. Kita mau berkata, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kaki ya, siap ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Siapkan pinggangnya gerak. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepala ya, kita nengok ya. Kepalaku ke kanan, kepalaku ke kiri, kepalaku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama lagi ya, bersama-sama. Oke adik-adik, kita mau mengatakan kembali bahwa kasih Yesus indah-indah oh indah. Biasanya ikuti Kak Putri ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lagi adik-adik, sama-sama mau katakan apa? Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi,
saatnya kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan melalui lagu ini, yaitu lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus, yang dimana penyertaan sempurna Tuhan itu selalu nyata bagi kita ya adik-adik. Karena itu yuk kita ungkapkan semuanya melalui pujian ini. Kita sama-sama sungguh-sungguh nyanyi di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik katakan, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom anak-anak hebat. Kalian tadi sudah memuji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang akan menolong, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang Simson, diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Anak-anak sekalian, Simson dipilih oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Yuk kita saksikan kisahnya. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari,
datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebut. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoa Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Anak-anak sekalian, Simson dipilih oleh Tuhan dan diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tetapi Simson tidak menjaganya dengan baik. Dia menyukai Delilah yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Simson
dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicungkil, dia dibelenggu, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara, dan dia menjadi bahan tertawaan bangsa Filistin. Anak-anak sekalian, kita juga diberi hal yang istimewa oleh Tuhan, yaitu apa? Keselamatan. Itu adalah sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita, diberikan secara cuma-cuma kepada siapa yang mau percaya kepada Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dia sudah memperoleh keselamatan. Itu adalah hal yang istimewa buat kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita perlu menjaga hal yang istimewa itu? Tentu, kita harus menjaganya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara taat. Kita mau taat kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat hafalan untuk minggu depan ada di dalam kitab Ulangan 6 ayat 18a. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Sekali lagi, Ulangan 6 ayat 18a. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk kami selalu taat kepada perintah Tuhan. Untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami semua, orang tua kami, dan juga teman-teman kami. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau angkat tangan, kita mau menerima berkat Tuhan ya anak-anak. Tuhan memberkati sekolah kalian, Tuhan memberkati orang tua kalian, dan masa depan anak-anak semua ditolong oleh Tuhan, diberikan masa depan yang terbaik. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati anak-anak semua.